Halo Alexers, kali ini kita akan melakukan komparasi dan komparasinya kali ini adalah Honda CR-V RM3 2.4 tahun 2015 dan juga Nissan X-Trail T32 2.5 tahun 2015 juga. Nah, kita akan lihat perbandingannya dan mana yang paling unggul. Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara penampilan, keduanya ini menghadirkan sebuah medium SUV yang ingin dibuat memiliki penampilan yang maskulin. Nah, namun di bagian depannya ini dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena memang sebenarnya Honda CR-V sendiri pun baru mendapatkan facelift-nya ini di RM3 pada tahun 2015 tersebut. Nah, yang pertama kita akan mulai dulu di bagian Nissan X-Trail. Di Nissan X-Trail, mobil ini memiliki sentuhan chrome yang cukup besar di bagian grill dan juga di bagian bumpernya, tapi menurut saya tidak terlalu berlebihan. Selain itu, untuk headlampnya sendiri, mobil ini pun menurut saya lebih unggul dibandingkan dengan Honda CR-V RM3 dikarenakan dia dilengkapi dengan proyektor, lengkap dengan LED, serta sudah dilengkapi dengan daytime running light. Selain itu, model dari headlampnya sendiri pun jauh terlihat lebih modern. Kemudian untuk di Honda CR-V sendiri, mobil ini hadir dengan cukup banyak sentuhan chrome yang memang mungkin Honda pada saat itu ingin membuat mobil ini terlihat lebih elegan. Dilihat dari bagian grill, kemudian juga di sekitar fog lights, dan mana yang di bagian grill ini dibuat seolah-olah seperti menyambung ke bagian headlampnya. Menurut saya penampilan chrome-nya ini menjadi terlalu ramai. Selain itu yang cukup disayangkan adalah Honda sendiri untuk CR-V RM3 facelift ini di tahun 2015, headlampnya tidak lagi hadir menggunakan proyektor. Selain itu di varian 2.4 ini dia juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Akan tetapi untuk di bagian fog lights-nya menurut saya penampilannya jauh lebih cantik dibandingkan dengan Nissan X-Trail T32 tadi dengan model memanjang seperti ini. Kemudian desain bumpernya sendiri pun juga terlihat lebih sporty ketimbang Nissan X-Trail yang ingin terlihat lebih maskulin. Lanjut ke bagian mesinnya. Nah, Honda CR-V RM3 ini sebenarnya dilengkapi dengan mesin 2.4 yaitu 2400 cc 4 silinder berteknologi iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga 190 PS dengan torsi 220 Nm. Sedangkan untuk Nissan X-Trail T32 ini, dia dipersenjatai dengan mesin berkapasitas sedikit lebih besar yaitu 2500 cc 4 silinder DOHC yang mampu menghasilkan tenaga 171 PS dengan torsi 230 Nm. Secara tenaga, Honda CR-V lebih unggul sedikit yaitu adalah 190 PS, sedangkan untuk di Nissan X-Trail T32, dia memiliki torsi yang sedikit lebih unggul yaitu 230 Nm. Nah, untuk transmisinya sendiri, mobil ini memiliki transmisi yang berbeda yaitu di Honda CR-V, dia dilengkapi dengan transmisi otomatis konvensional 5 percepatan. Sedangkan untuk Nissan X-Trail, dia dilengkapi dengan transmisi CVT yang juga memiliki mode manual, namun untuk penggantiannya melalui tuas transmisinya. Untuk sistem pengeremannya, mobil ini dilengkapi dengan sistem yang sama yaitu sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist, dan juga keduanya sudah dilengkapi dengan traction control. Di bagian samping, Nissan X-Trail bisa dikatakan memiliki penampilan yang terlihat lebih maskulin untuk sebagai sebuah medium SUV ini. Mulai dari bagian velgnya dengan ukuran 18 inci yang menggunakan warna abu-abu seperti ini membuatnya terlihat lebih garang, serta dia memiliki fitur standar yaitu adalah roof rail di bagian atapnya. Berbeda dengan Honda CR-V RM3, di bagian velgnya sama-sama menggunakan ukuran 18 inci, tapi dia sudah dual tone yang membuat penampilannya pun juga terlihat lebih sporty karena modelnya seperti baling-baling. Selain itu di bagian samping dia juga tidak dilengkapi dengan roof rail pada Honda CR-V RM3 yang membuat penampilannya terlihat lebih botak lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, bicara soal fiturnya, mobil ini keduanya sama-sama dilengkapi dengan keyless entry, di mana untuk Nissan X-Trail ini juga dilengkapi dengan tombol yang ada di bagian handle pintunya, sama seperti Honda CR-V RM3. Perbedaannya, untuk Nissan X-Trail T32 dia lebih unggul karena dilengkapi dengan fitur kamera 360 derajat, jadi dia ada kamera di bagian kaca spionnya, di bagian kanan, kiri, grill depan, dan juga di bagian belakang. Sedangkan untuk CR-V RM3 hanya ada kamera mundur saja. Lanjut ke komparasi untuk penampilan di bagian belakang. Kita bahas terlebih dahulu yaitu adalah Nissan X-Trail T32, di mana seperti di bagian depan dan samping seperti saya bilang tadi, mobil ini dibuat untuk terlihat maskulin di sini. Apalagi dari desain bumper belakangnya, di mana di bagian bawahnya ini benar-benar membuat mobil ini menjadi tampil maco. Selain itu, lampu belakangnya sendiri pun juga terlihat lebih modern karena penggunaan model lensa clear seperti ini yang membuat penampilannya menjadi terlihat masih modern hingga saat ini. Namun memang dia tetap belum dilengkapi dengan sistem LED di sini.
Selain itu sentuhan chrome cukup minimal di bagian belakang, hanya sedikit saja berbeda dengan Honda CR-V RM3 yang mana chrome-nya ini dia memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Dan penampilan dari CR-V RM3 sendiri ini dibuat seolah-olah oleh Honda ini ingin terlihat lebih manis, lebih elegan dengan sentuhan chrome-nya, kemudian roof spoilernya seperti ini yang mana tampil juga ala sportinya. Berbeda lagi untuk di bumper belakangnya ini, dia warna plastiknya tidak semendominasi seperti Nissan X-Trail T32. Dan bicara soal fiturnya sendiri, keduanya sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, tapi Nissan X-Trail T32 ini lebih komplit karena dia dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir dan juga ada kamera di bagian belakang yang seperti saya bilang tadi karena dia memiliki fitur kamera 360 derajat. Sedangkan untuk Honda CR-V sendiri, dia tidak dilengkapi dengan sensor parkir, hanya ada kamera mundur saja. Dan yang paling membedakan di sini adalah ini dia. Untuk Nissan X-Trail T32 dia dilengkapi dengan power backdoor, sedangkan untuk di CR-V 2.4 dia belum dilengkapi dengan power backdoor. Memang sebenarnya untuk varian tertingginya di Prestige dia baru dilengkapi dengan fitur tersebut. Tapi untuk price range-nya keduanya hampir mirip karena berbeda dengan versi Prestige-nya. Oke. Saat kita buka bagasinya seperti ini, Nissan X-Trail T32 juga memiliki kelebihan, yaitu adalah dia dilengkapi dengan konfigurasi 5+2. Jadi dia mampu mengangkut 7 orang penumpang, tapi memang di bagian paling belakangnya ini kurang nyaman untuk orang dewasa dalam melakukan perjalanan jauh. Tapi walaupun begitu, jelas kapasitasnya jauh bertambah ketimbang dengan Honda CR-V yang hanya 5-seater. Bicara soal kapasitas bagasinya, sebenarnya keduanya ini masih mirip-mirip antara Nissan X-Trail dan juga Honda CR-V. Namun Nissan X-Trail ini sebenarnya memiliki keunggulan, yaitu adalah jok baris keduanya punya slider yang bisa dimajukan ke depan. Jelas ini akan menambah volume bagasi Nissan X-Trail dan akan menjadi lebih unggul ketimbang dengan Honda CR-V yang mana jok baris keduanya ini posisinya fix, tidak dapat dirubah. Akan tetapi sebenarnya dalam hal untuk loading barang ke bagian dalam bagasinya, Nissan X-Trail ini punya lantai bagasi yang lebih tinggi. Pada saat Anda memasukkan barang dengan ukuran besar dan berat, jelas akan lebih sulit memasukkannya ke Nissan X-Trail ketimbang Honda CR-V yang memiliki lantai bagasi yang lebih rendah. Nah, selain itu, Honda CR-V sendiri pun juga punya keunggulan pada saat Anda ingin menambah kapasitas bagasinya lebih maksimal lagi. Dikarenakan adalah jok baris keduanya ini dilipat dari pintu pada saat Anda membuka bagasi dengan hanya menarik tuasnya seperti ini, dan dia akan terlipat secara otomatis rata dengan lantai bagasi. Sedangkan untuk Nissan X-Trail sendiri, Anda harus dari pintu bagian belakang untuk bisa melipat jok baris keduanya agar dia rata dengan lantai bagasi. Namun walaupun begitu, X-Trail sendiri pun juga punya tempat penyimpanan di bagian bawah yang sebenarnya ini jelas menambah lebih lega lagi untuk dalam hal menyimpan barang-barang Anda. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih, dan saya saat ini ada di Honda CR-V RM3, dimana sebenarnya di CR-V RM3 ini saya suka banget sama desain dashboardnya. Desain dashboardnya ini terlihat keren, rame, karena dia ada 2 buah layar, dimana di bagian atas ini layar yang memiliki fungsi yang bermacam-macam, mulai dari penampilan untuk MID, di mana di MID ini dia juga punya informasi seperti konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Terus dia ada jam di sini. Kemudian pada saat kita masukkan ke posisi gigi mundur, kamera mundur pun ditampilkan di layar tersebut karena memang layar full berwarna di sini. Dan di bagian ini dia juga memiliki pengaturan untuk mobil. Nah, ada customize setting di sini, mulai dari pengaturan untuk keyless-nya, pengaturan untuk lightning-nya, kemudian pengaturan lightning itu juga untuk interior, kemudian juga ada pengaturan untuk door lock. Itu semuanya bisa diatur di sini dan itu layar berwarna. Jadinya membuat mobil ini tampil keren pada saat menyala di malam hari karena layarnya rame di dalam kabinnya. Dan di bagian bawah ini adalah baru dia dilengkapi dengan sistem infotainment, di mana di sini juga sistem infotainmentnya tuh layar sentuh sebenarnya. Memang terlihat simpel, tapi dia satu tema dengan layar di bagian atas dengan warna biru seperti ini yang benar-benar menarik. Kemudian juga dia dilengkapi dengan sistem navigasi, kemudian juga dia ada Bluetooth, kemudian ada AUX, kemudian dia juga ada HDMI. Ini banyak banget di sini, dan juga ada SD card-nya sendiri pada mobil ini.
yang benar-benar sebenarnya modelnya komplit, tapi yang cukup disayangkan adalah seperti saya bilang tadi, dia tidak dilengkapi dengan sistem kamera 360 derajat. Kemudian di bagian AC-nya sendiri, AC-nya ini juga sudah digital, dia ada layarnya di sini, kemudian dia juga ada fitur dual climate control, kemudian juga dia ada pengaturan untuk arah anginnya, dimana di bagian tengah ini juga layarnya dapat memberikan informasi dari temperatur udara di masing-masing sisi, dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto di sini. Benar-benar sudah komplit, dan dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi Nano-E. Nano-E ini untuk menghasilkan udara yang baik di bagian dalam kabin nih ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini juga unik di sini karena dia punya layar MID lagi di bagian tengah, di mana layar MID-nya ini juga menampilkan banyak banget di sini, tapi dia melalui tuas yang ada di instrumen clusternya, mulai dari konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian jarak yang bisa ditempuh juga dari sisa bahan bakar yang ada, trip meter, kemudian konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian ada odometernya, dan di bagian bawahnya itu ada temperatur udara luar. Dan untuk menunjuk putaran mesin, speedometer, temperatur mesin, dan juga bahan bakar, maksud saya tangki bahan bakar, itu seluruhnya masih analog. Lanjut lagi kalau di bagian Nissan X-Trail sendiri, Nissan X-Trail juga punya penampilan dari instrumen clusternya yang keren banget sebenarnya di sana. Dia punya penampilan di bagian layar tengahnya itu layar berwarna untuk MID-nya, dan juga menampilkan informasi yang sama komplitnya seperti CR-V RM3 ini. Dan bahkan dia juga kerennya pada saat kita membuka pintu seperti ini, di bagian tengahnya ini akan membuat gambar Nissan X-Trail 1 unit secara utuh, dan dia akan memberitahukan mana posisi pintu yang terbuka. Berbeda dengan Honda CR-V ini, dia hanya berbentuk simbol saja apabila ada pintu yang terbuka. Kemudian di bagian Nissan X-Trail sendiri, sebenarnya di MID-nya itu juga dapat dilakukan banyak pengaturan untuk mobilnya sendiri, yang mana pengaturannya itu dilakukan dari tombol yang ada di lingkar kemudinya. Selain itu, di bagian lingkar kemudinya sendiri, sama seperti Honda CR-V seperti ini, dia pun juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Perbedaannya adalah untuk CR-V dia dilengkapi dengan pedal shift, sedangkan untuk mode manual di Nissan X-Trail dia hanya bisa dilakukan dari tuas transmisinya saja. Lanjut lagi, kemudian untuk mobilnya kedua-duanya juga memiliki tombol untuk mode berkendara, di mana ada Eco Mode, kemudian juga ada tombol untuk menonaktifkan traction control, kemudian juga untuk posisi pengemudi sendiri, joknya sendiri pun sudah dilengkapi dengan electric seat kedua-duanya nih ya di bagian pengemudinya. Tapi untuk di bagian penumpang hanya Nissan X-Trail yang dilengkapi dengan fitur tersebut. Sedangkan untuk Honda CR-V ini dia masih model tuas biasa alias konvensional. Nah, bicara soal tempat penyimpanan, sebenarnya untuk tempat penyimpanan bisa dikatakan Honda lebih unggul di sini. Tempat penyimpanannya banyak. Mulai di bagian door trim ini ada 2 layer, kemudian di bagian atas juga ada tempat penyimpanan terbuka, jadi 3 layer, bisa menjadi cup holder. Kemudian di bagian tengah ini juga ada tempat penyimpanan yang besar, tapi tempat penyimpanan terbukanya, dan di bagian bawahnya ini juga dia menjadi tempat penyimpanan yang cukup besar dalam. Tapi untuk di bagian tengahnya sebenarnya lebih besar di Nissan X-Trail ketimbang Honda CR-V. Tapi secara jumlah lebih banyak di Honda CR-V ini. Nah, sedangkan untuk di Nissan X-Trail sendiri, mobil ini memang dilengkapi dengan fitur kamera 360 derajat, tapi di bagian sistem infotainment ya dia memiliki layar yang cukup kecil. Jadi sebenarnya fitur 360 derajat itu pun cukup useless di sini. Nah, secara fitur AC-nya sendiri pun juga sama-sama fitur digital, seluruhnya ada auto dan juga dual climate control. Kemudian seperti saya bilang tadi, di MID-nya juga terlihat keren di sini dengan layar berwarna. Dan kerennya lagi, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan fitur auto pada lampu utamanya. Sedangkan di Honda CR-V sendiri belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Dan seperti saya bilang tadi, di bagian joknya sendiri pun, di bagian sisi kiri maupun di penumpang dan di pengemudi ini, dia sudah dilengkapi dengan electric seat. Kemudian tempat penyimpanannya pun cukup banyak, tapi memang tidak sebesar dan sebanyak yang ada di Honda CR-V RM3. Nah, sekarang dari ngebahas soal di bagian interiornya, kita ngebahas soal akomodasi di baris keduanya yuk.
Nah, sekarang kita duduk di baris keduanya nih dari Nissan X-Trail T32 di sini. Dan ini adalah legroom yang saya dapatkan dengan posisi mengemudi saya, yang mana saya ini posturnya 165 cm. Kemudian headroomnya pun juga lega di sini. Serta jok baris keduanya ini Anda bisa atur untuk sudut kemiringan sandarannya, serta seperti saya bilang tadi juga bisa diatur slidernya ya di sini untuk menambah kapasitas di baris ketiga agar bisa mendapatkan legroom yang lega juga di baris ketiganya. Dan di bagian belakang kualitas materialnya memang juga tidak lebih baik dari Honda CR-V RM3 sendiri, karena pelapis kulit hanya ada di bagian handle-nya saja di sini. Kemudian di bagian belakang sendiri ini pun juga joknya terasa cukup nyaman. Di sini kaki Anda bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertamanya dan sudut kemiringan sandaran bisa diatur. Dan di bagian tengah sendiri pun di sini Anda juga mendapatkan armrest, yang mana armrestnya ini berfungsi langsung untuk bisa mengakses ke bagian bagasinya. Dan di sini ada 2 buah cup holder, yang mana sebenarnya ini juga berfungsi bisa menjadi headrest juga di sini untuk penumpang baris kedua. Jadi bisa diisi oleh 3 orang dewasa secara sekaligus, karena dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 3 orang di bagian belakang ini. Nah, untuk bicara soal kelegaan kabin Honda CR-V RM3, sekarang kita pindah ke sana. Nah, di Honda CR-V RM3 sendiri pada saat duduk di baris keduanya, saya merasa bahwa legroomnya ini sedikit lebih lega dengan posisi mengemudi saya, yang mana postur saya 165 cm tadi. Legroomnya lebih lega, tapi headroomnya jauh lebih lega dibandingkan dengan Nissan X-Trail. Selain itu di bagian belakang Anda sama-sama juga mendapatkan AC untuk penumpang di baris keduanya, serta di sini pun juga Anda mendapatkan tempat penyimpanannya, dan kualitas materialnya sendiri pun juga tidak lebih baik dari Nissan X-Trail. Namun pelapis kulitnya dia ada 2, di mana di bagian door trim tengahnya dan juga di bagian handle pintunya. Berbeda dengan X-Trail tadi yang hanya ada di bagian handle pintunya saja. Selain itu di bagian belakang ini saya merasa bahwa posisi duduknya ini terasa rendah, tidak setinggi di bagian X-Trail tadi. Jadi memang pada saat duduk di bagian belakang ini saya merasa bahwa CR-V ini seolah-olah terasa seperti duduk di baris kedua sebuah mobil sedan. Dan di sini pun jok bagian belakangnya sedikit bisa direbahkan ke bagian belakang untuk sudut kemiringan sandarannya, dan ini terasa nyaman untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan lantai yang nyaris rata seluruh bagiannya ini, jadi membuat terasa lega di bagian kabinnya. Selain itu di sini juga Anda mendapatkan seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang, dan lantainya yang rata di bagian tengah ini jelas akan memberikan kenyamanan untuk penumpang yang duduk di bagian tengahnya. Ditambah lagi di sini Anda juga mendapatkan armrest, tapi sayangnya armrestnya ini posisinya agak terasa turun ke bagian bawah. Jadi sebenarnya kurang nyaman juga karena posisi badan Anda harus sedikit miring untuk bisa mendapatkan tangan yang bisa menyender ke bagian armrestnya. Dan di sini pun armrestnya modelnya dia tetap tertutup, tidak bisa mengakses langsung ke bagian bagasi belakang untuk bisa mengakses secara langsung. Sudah, itu saja untuk di bagian belakangnya. Nah, itulah sedikit video komparasi dari OLX Autos antara Nissan X-Trail T32 dan juga Honda CR-V RM3 saat ini, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda saat ingin membeli mobil di antara keduanya ini. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan mobil bekas berkualitas untuk Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe di channel OLX Indonesia. Serta jangan lupa beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin dan garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dadah!